Jangan taruh bab adab di bab akidah, di bab fikih. Inilah kesalahan orang belajar sunnah tapi tidak mengikuti fikih. Kalau ketemu Imam Ibnu Mahdi itu diconjok sama dia itu ya. Kamu nih belajar hadis nggak pakai fikih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Buya, saya ingin bertanya tentang perbedaan hadis qudsi sama hadis Nabi. Kemudian bagaimana kita menyikapi hadis Nabi tentang qazah, yaitu mencukur sebagian rambut dan sebagian yang lain dibiarkan panjang. Soalnya kita pernah mendengar ustadz-ustadz dari kalangan Wahabi, mereka mengatakan bahwa qazah itu adalah haram. Bagaimana pendapat dari pandangan dari ahlu sunnah wal jamaah mengenai qazah ini? Apakah dia mutlak haram atau hanya makruh saja? Terima kasih. Mohon penjelasannya, Bu ya. Hadis pertama, hadis apa? Qudsi ya. Hadis qudsi itu hadis Nabi juga, tapi di dalamnya ada kalam qala Allah. Ya. Jadi qudsi ini tulisannya ya, qudsi atau kudusi. Qudsi menunjukkan Allah, Allah yang kudus. Ya. Hadis qudsi, kenapa enggak disebut Quran? Karena secara riwayat tidak sampai derajat Al-Quran. Al-Quran itu diriwayatkan juga, tapi diriwayatkan oleh ahlul Quran dengan sanad yang mutawatir. Mutawatir itu jumlahnya banyak. Nanti saya sampaikan, ada ilmu hadis. Setiap kali pengajian ada sekitar 10 menit saya menyampaikan ilmu hadis. Apa beda sahih, hasan, dhaif, apa yang disebut mutawatir. Tenang ya, nanti kita sampaikan. Qudsi itu, jadi Nabi SAW mengatakan dari Allah. Gitu. Itu hadis qudsi. Kalau hadis Nabi berhenti di beliau. Berhenti di beliau, di sini berhentinya. Tapi kalau berhentinya ke Allah disebut dengan hadis qudsi. Hadis qudsi statusnya sama seperti hadis Nabi. Bisa sahih, bisa dhaif, bisa hasan, bahkan palsu. Beberapa waktu ini saya mengemukakan satu istilah ilham qudsi. Ilham qudsi. Contohnya, kuntu kanzan makhfiyan, Allah berfirman, aku adalah perbendaharaan tersembunyi. Itu bukan hadis qudsi, itu ilham qudsi. Tidak ada dalam hadis, hanya dalam ilham para wali-wali. Ya. Statusnya apa? Statusnya bisa sahih, bisa dhaif, bisa hasan, bisa palsu. Oke. Bagaimana dengan larangan apa? Ya. Nabi melarang jika tidak berkaitan dengan ibadah dan akidah, maka semua itu hanya anjuran. Babul adab. Babul adab. Maka itu ketemunya nanti di bab adab, tidak ketemu di bab akidah. Gak ketemu di bab adab. Nabi ngomong jenggot aja di bab adab, bab malabis wa zina, bab tentang pakaian dan performan, penampilan, perhiasan. Nabi nggak naruh jenggot di bab sholat. Nabi nggak naruh jenggot di bab akidah. Meskipun beberapa kelompok hari ini naruh jenggot masuk ke bab akidah. Beda jenggot, berarti bukan bagian dari kita. Oh, ya salam, ya salam. Yang nggak tumbuh-tumbuh jenggotnya, ya salam. Meranalah antum ya. Kita, guru saya berjenggot, Syekh Ali Mustafa Yaqub, guru saya berjenggot, Syekh Abdul Rabb Nazari, yang paling panjang jenggotnya Syekh Muhammad Hasan Hitu. Itu jenggotnya panjang. Setiap habis wudhu itu saya senang sekali ngeliat begini. Atau ba'da salat, sering mainin jenggotnya. Ya, cuma kita kalau berjenggot begitu, kriwul-kriwul. Ya. Baik. Hadis-hadis tadi, rambut, jenggot, model pakaian, itu disebut dengan hadis sunnatul adah. Hadis yang berkaitan dengan tradisi, bahwa di zaman itu tidak elok punya tradisi begitu. Rambut Nabi bagaimana?
Rambut Nabi nutup sampai ke sini. Coba kalau ada ustaz rambutnya panjang, antum bilang apa? Preman. Padahal di Banten biasa, di Jawa biasa rambut begini. Cuma rambut Nabi ini kan ikal. Laisa bil ja'dil qatat wala bis sabat. Gitu. Nabi itu rambutnya nggak terlalu keriting, nggak terlalu lurus. Jadi enak. Kalau rambut kita, ini kan rambut orang timur, ini kebanyakan rambutnya lurus. Jadi kalau panjang nggak indah. Apalagi pakai kopiah hitam, agak lucuan dikit. Nggak enak aja dilihat. Enaknya kalau dipakein serban, oh bercakap. Jadi antum kalau mau ngamalin rambut panjang, ya jangan pakai kopiah hitam. Bagusnya pakai apa? Kalau nggak buka aja. Ya, Nabi kan sesekali juga buka serban. Oh ini pakai serban ntar nih ya. Ntar pakai serban ya. Minimal pas pengajian Sahih Muslim. Ya kayak di KJD. Hah? Enggak, dia lagi seneng. Itu lama nunggunya tuh Pak. Itu berapa bulan nanti nunggunya? Setahun, 2 tahun. 2 tahun tuh. Pak Mirwan suruh gunting, nanti Pak Mirwan yang digunting sama dia. Ya, itu di zaman Nabi biasa. Kalau sekarang di sekolah boleh nggak anak-anak rambut panjang? Maka dia tunggu dulu selesai sekolah baru dipanjang rambutnya, ya kan? Modus. Padahal pengen gaya, katanya ikut sunnah Nabi. Ya. Sekarang udah berubah niatnya. Oh, Nabi rambutnya panjang. Dulu guru kami Al-Habib Ali Al-Jufri, saya dapat sanad juga dari beliau, rambutnya panjang. Pakai serban, indahnya bukan main. Cuma yang ngomong cowok ya. Kalau cewek ngomong bahaya. Mengenai rambut, diapain namanya tadi? Ya, ya, di zaman itu adalah penampilan orang-orang barbar, tartar kayak gitulah. Ya orang-orang yang suka nomaden. Dulu nama tartar barbar belum ada ya. Itu kan istilah yang juga kepada muslim yang dibuat oleh orang-orang orang Eropa, tapi kita sudah kemakan istilahnya. Dulu orang-orang yang berasal dari Mongol, mereka ini nomaden, rambutnya begitu semua. Dan Nabi tidak mau sahabatnya mirip dengan orang-orang yang menurut beliau tidak baik. Ya, begitu kira-kira ya. Kalau sekarang status bagusnya terserah antum, antum tinggal pilih. Ada kiai rambut panjang, ada kiai rambut cepang, ada kiai yang di strip-strip gitu nggak? Antara aneh temuin, ada juga kiai begitu. Karena mereka faham, ini babul adab. Jangan taruh bab adab di bab akidah, di bab fikih. Inilah kesalahan orang belajar sunnah tapi tidak mengikuti fikih. Kalau ketemu Imam Ibnu Mahdi itu diconjok sama dia itu ya. Kamu nih belajar hadis nggak pakai fikih. Baik. Terjawab? Satu lagi. Ada yang mau tanya?